Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifli, NIM 18045109, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan praktek mengajar dengan mata kuliah Komunikasi Pendidikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Bapak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya siapa? Saya Pak, Apakah sudah masuk semua teman-temannya? udah sebagian Pak, yang lain mungkin menyusul. Baik, untuk menunggu teman-temannya bergabung, mari kita kepada ketua kelas, mari kita untuk memimpin doanya. Kepada ketua kelas, mohon pimpin doanya. Baik para teman-teman, sebelum belajar lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak ambil absen dulu ya. Ya Pak. Yoki, Udah Pak, Dimas, sakit Pak, Fadlan, menjenguk neneknya di kampung Pak. berarti itu saja ya yang tidak Yang tidak hadir pada hari ini ya. Ya Pak. Anda Bapak. Mungkin terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak. Ini kelas berapa? Kelas 10 Pak. Kelas 10. 10A atau 10B? 10A. 10A. 10A yang IPA-nya. Oh, berarti yang pintar-pintarnya di sini ya. Oh, bukan IPA Pak, IPS maksudnya. Baik, terlebih dahulu Bapak akan perkenalkan diri Bapak karena baru masuk di kelas ini, kelas 10 IPS. Jadi perkenalkan, nama Bapak Kifli, kuliah di UNP, jurusan Pendidikan Geografi. Jadi Bapak dapat tugas untuk membuat praktek mengajar di kelas ini. Oh, betul. Jadi mungkin kepada anak-anak Bapak mohon memaklumi nanti misalnya ada salah dari Bapak atau bagaimananya. Mungkin itu dari perkenalan dari Bapak. Yang mau ingin tanyakan kepada Bapak, silahkan dari anak-anak Bapak. Oh, jadi Bapak sekolah di universitas yang di UNP yang bagus ya Pak? Iya. Yang salah satu masuk mungkin teratas lah kalau di Sumatera Barat ya Pak. Alhamdulillah, yang dekat dengan raya Oh, ada tulisannya Universitas Negeri Padang. Oh, Saya ya. nanti kalau anak-anak Bapak ingin berkuliah atau menyambung pendidikan, bagusnya di sana. Baik Pak. Bagus kalau untuk pendidikan. Masuk. Mungkin dari anak Bapak akan memperkenalkan diri untuk satu persatu kepada Bapak. Oh, baik Pak. Ya, Jadi Pak. mungkin saya dulu ya Pak. Oke. Baik sebegitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuki Effendi. Saya kelas 10 IPS. Saya berasal dari Kampung Anau dan kalau cita-cita saya sebenarnya cita-cita saya banyak Pak. Tapi kalau untuk sekarang mungkin menjadi dosen atau menjadi polisi atau tentara Pak. Jadi beragam cita-cita saya. Mungkin itu perkenalan dari saya Pak. Baik. Mungkin sudah Bapak dengar dari Ananda semua, yang mungkin langsung saja kita akan masukkan materi pembelajaran kita. Jadi kepada Ananda, kepada anak Bapak semua, mohon sebesar-besarnya perhatiannya kepada materi yang Bapak jelaskan nanti, supaya Ananda memahami materi dari Bapak. Baik Pak. Sediakan ya catatan, nanti Bapak tanya atau Iya, bagaimananya. Perhatikan ya. Baik, kita masuk pada materi pada hari ini, yaitu materi kita jenis dan penanggulangan bencana melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Tujuan pembelajaran kita itu menjelaskan pengertian bencana asal dinamika litosfer,
menjelaskan dampak bencana terhadap kehidupan. Yang pertama, pengertian dari bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat ataupun manusia yang disebabkan baik itu faktor alam ataupun faktor non-alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut disebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Oleh karena itu, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan juga definisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antaranya berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Selanjutnya, bencana asal dinamika litosfer, yaitu litosfer berarti kulit bumi dari permukaan bumi yang terluar. Contoh dari bencana jenis ini adalah gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya lapisan yang bergerak dari permukaan bumi yang disebut dengan lempeng tektonik. Kemudian ada bencana gunung meletus yang terjadi juga karena adanya tekanan dari dalam bumi yang menyebabkan magma keluar ke permukaan bumi. Tanah longsor juga termasuk bagian dari dinamika litosfer karena berasal dari adanya pergerakan lapisan tanah. Dampak bencana terhadap kehidupan. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang berdampak besar bagi kehidupan manusia lingkungan alam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lainnya. Penyebab bencana alam dibagi atas dua sifat dari alam itu sendiri dan juga ulah manusia. Seperti gempa bumi, penyebab alaminya adalah pergeseran atau tabrakan lempeng bumi seperti di Indonesia yang sering terjadi letusan gunung berapi. Hal itu dikarenakan Indonesia berada dalam lingkaran cincin api Pasifik atau yang bisa disebut Ring of Fire. Dan juga ada beberapa dampak bencana alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya korban jiwa. Serangkaian manusia tidak bersiaga menghadapi bencana alam. Akibat bencana alam seringkali menelan korban jiwa. Dan ada pun contohnya, ada yang terbawa hanyut aliran sungai ketika banjir, adanya yang meninggal akibat tersapu tsunami, dan yang lainnya. Yang kedua, rasa trauma pada korban yang selamat. Contohnya saja itu bencana alam yang melanda di sekitar wilayah kita atau di tempat tinggal kita, sehingga kita yang selamat dan ada sanak saudara kita yang tidak selamat, sehingga ada bencana susulan sehingga kita merasa trauma dan merasa ketakutan pada saat bencana susulan datang. Yang ketiga, kerugian harta benda. Tentunya kalau misalnya ada bencana di suatu tempat kita pasti ada yang bangunan yang rusak, tentu kita akan mengalami kerugian. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Jadi suatu bencana ini pasti merusak lingkungan di sekitar kita maupun di daerah yang terlibat dari bencana. Yang kelima, musnahnya hewan atau tumbuhan. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup setelah terjadi bencana alam. Sumber air alami menjadi berkurang sehingga hewan dan tumbuhan menjadi mati. Ada juga dampak positif dari bencana. Perilaku kita mengetahui juga bencana alam juga mempunyai dampak positif bagi kehidupan. Seperti yang pertama, gempa bumi yang membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan hingga lebih mudah untuk ditambang. Yang ketiga, letusan gunung berapi yang membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap. Yang ketiga, gempa bumi yang membuat dataran-dataran baru dan pelebaran pantai. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan manusia. Yang kelima,
memicu ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan teknologi baru yang bisa menganalisir kemungkinan terjadinya bencana. Sejatinya setiap peristiwa yang terjadi mempunyai dampak positif dan negatifnya masing-masing. Selagi bencana alam bisa banyak berdampak negatif pada manusia, di sisi lain bencana alam sangat berdampak positif bagi lingkungan alam seperti terbentuknya ekosistem baru karenanya muncul dataran baru dan pelebaran pantai, serta suburnya tanah karena letusan gunung berapi. Baik, mungkin itu materi dari Bapak yang telah Bapak tampilkan poin-poinnya. Mungkin sepanjang lebar itu Bapak menjelaskan materinya dengan poin Bapak. Apakah dari Ananda semua memahami materi dari Bapak? Sudah Pak, sudah paham Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau benar sudah paham semua, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak. Kalau tidak ada, Bapak yang ingin bertanya kepada Ananda. Nanti siapa yang bisa menjawabnya Bapak kasih nilai bagus. Baik Pak. Dengarkan ya pertanyaannya. Pertanyaannya simpel saja. Dengan materi yang Bapak tampilkan tadi dengan perbedaan Bapak, jadi sepanjang itu apa kesimpulan dari materi Bapak? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya Pak. Ya baik, oke, silakan. Jadi tadi tentang menjelaskan tentang bencana Pak. Ya. Bencana itu terbagi atas dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam. Yang bencana alam ini yang terjadi tanpa kehendak manusia atau bisa dibilang kehendak Allah, kehendak Tuhan, seperti contohnya tsunami, gempa bumi, angin puting beliung. Adapun bencana yang kedua itu bencana non alam. Ini bisa disebabkan karena ulah tangan manusia. Contohnya seperti yang manusia yang suka menebang pohon hutan secara liar, maka akan menyebabkan longsor. Dan yang kedua seperti orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan, seperti keselokan dan lainnya yang menyebabkan selokan itu tersendat dan akhirnya terjadilah banjir. Jadi itu Pak. Dan bencana ini juga memberikan dampak positif dan dampak negatifnya Pak. Kalau dampak positifnya seperti contoh gunung api, gunung yang meletus, tentu dia akan mengeluarkan abu vulkanik, dan abu vulkanik ini akan bisa menyuburkan daerah yang terkena letusannya Sekitarnya ya. di sekitar letusan gunung tersebut. Jadi dan yang kedua itu dampak negatifnya. Tentu dampak negatifnya juga banyak, seperti menyebabkan banyak kerusakan, misalkan terjadi banjir, tentu akan mengganggu aktivitas kehidupan manusia, dan longsor mungkin bisa menyebabkan korban jiwa. Jadi mungkin itu kesimpulan dari saya Pak, bisa saya jawab. Baik, mantap. Ya, mungkin kesimpulan dari yang telah teman Anda sampaikan tadi, yaitu Yoki, itu kesimpulannya memang benar, memang memahami materi dari yang telah Bapak tampilkan. Jadi sekarang waktu kita juga mau habis ya. Iya Pak. Jadi, Tinggal 5 menit lagi. Jadi sekarang kita akan mengerjakan tugas di rumah Ananda, untuk Ananda. Jadi Bapak akan mengasihkan tugas nanti. Mohon dicatat. Dan minggu depan insya Allah Bapak akan masuk lagi di kelas Ananda. Jadi tugasnya Bapak masuk harus sudah tersedia di atas meja Bapak ya. oh, baik Pak, siap Pak. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua, memahami. Dan kepada ketua kelas, mohon menutup pembelajaran kita. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.